Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismillahir Muhammad dari program studi manajemen Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dengan judul penerapan komunikasi dua arah pada karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerja. Komunikasi adalah suatu proses interaksi antara sesama makhluk hidup, baik dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku dan tindakan. Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam perkantoran. Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kelompok dan masyarakat, seperti halnya penggunaan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah komunikasi timbal balik antara pemberi dan penerima pesan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang salah satu instansi pemerintahan yang boleh jadi juga mengalami problem dalam komunikasi intersonal antara pimpinan bawahan sehingga proses pencapaian tujuan organisasi menjadi terhambat. Selanjutnya, sejarah logo profil instansi. Sejarah tahun 2004 tentang pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pada tahun 2008 terjadi penyesuaian organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang dirubah pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dan dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dengan nomenklatur tetap, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan perangkat daerah Kabupaten Karawang yang mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diatur dalam Perbub No. 63 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan kewenangan pertambangan dan energi merupakan kewenangan provinsi. Berikut adalah logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Nama instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Alamat Jenderal Ahmad Yani, Nomor 30, Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41315. Jenis instansi pemerintahan. Hari operasional Senin sampai dengan hari Jumat. Jam operasional jam 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Nomor telepon 0812 8766 6782. Manajemen. Manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisiensi. Manajemen dibutuhkan oleh semua orang karena tanpa manajemen yang baik, segala usaha yang dilakukan kurang berhasil. Dalam perkembangannya, manajemen digunakan untuk mengendalikan organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua, yaitu SDM makro, yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Pengaruh komunikasi dua arah pada kinerja karyawan. Komunikasi dua arah dapat terjadi secara horizontal atau vertikal dalam organisasi. Ketika informasi
ditukarkan antara atasan dan bawahan itu dikenal sebagai komunikasi dua arah vertikal. Sedangkan komunikasi terjadi antara orang yang memiliki pangkat yang sama itu disebut komunikasi dua arah horizontal. Secara alami, percakapan tatap muka dan telepon adalah contoh komunikasi dua arah. Dalam kasus komunikasi tertulis, arus informasi dua arah akan terjadi ketika penerima mengirimkan umpan balik. Pentingnya komunikasi dua arah adalah proses komunikasi yang lengkap. Dalam komunikasi ini, informasi mengalir dari pengirim ke penerima dan respon penerima kembali ke pengirim. Dalam mencapai suatu tujuan organisasi dan menghadapi masalah pribadi, kita perlu mengandalkan komunikasi dua arah. Beberapa pentingnya komunikasi dalam kinerja karyawan: memastikan kelancaran informasi, selanjutnya memberikan pengakuan dalam komunikasi dua arah, penerima dan pengirim memberikan tanggapan informasi. Implementasi arahan dalam penyampaian arahan dari atasan ke bawahan menggunakan komunikasi dua arah, mendorong saran dari karyawan. Saluran komunikasi dua arah membantu bahwa dalam memberikan saran terhadap perusahaan. Tujuan: untuk merumuskan seluruh pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar, untuk mengkoordinasi dan membina perumusan, pengumpulan, pengsistemasian, serta menganalisa setiap data pasar yang ada. Metode dari kerja praktik ini menggunakan metode deskriptif. Permasalahan yang ada di perusahaan ini adalah kurangnya komunikasi antar karyawan yang menyebab terhambatnya peningkatan kinerja karyawan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan perusahaan mengadakan kegiatan yang mampu menjadikan karyawan lebih memiliki sifat terbuka dan saling menghargai. Tugas-tugas yang dilakukan. Tugas utama dari bidang pengelolaan pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang adalah memimpin susunan dalam bidang pengelolaan pasar. Di antaranya, seksi pengembangan pasar bertugas merencanakan, menyusun, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan kegiatan dan layanan di bidang pengembangan pasar. Seksi retribusi bertugas merencanakan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan kegiatan dan layanan bidang retribusi. Seksi Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan kegiatan dan layanan di bidang ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL). Adapun dari tugas pendukung yang saya kerjakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karawang: merapihkan arsip setiap tahunnya, membuat surat keluar, mendisposisikan surat masuk, mengikuti kegiatan di luar dinas. Permasalahan atau kekurangan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang yang dikutip oleh penulis ialah kurangnya komunikasi antar karyawan yang disebabkan oleh perbedaan faktor umum yang cukup jauh, serta kesenjangan antar jabatan dan pendidikan. Kurangnya budaya berpikiran saling terbuka sehingga menghambat para karyawan dalam menyampaikan partisipasinya. Solusi: untuk meningkatkan terjalinnya suatu hubungan sosial yang baik antara bawahan dengan pimpinan perusahaan, perlu adanya kebebasan berkomunikasi supaya lebih efektif memberikan solusi. Untuk meningkatkan kerjasama antar pegawai bisa dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan bersama yang membuat antar karyawan menjadi lebih mengenal dan saling terbuka. Misal, mengadakan gathering bersama, menjalin hubungan yang vertikal dan horizontal antar rekan kerja. Kesimpulan: pelaksanaan komunikasi internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, dalam hal terjalinnya suatu hubungan sosial yang baik antara bawahan dengan pimpinan perusahaan dinilai kurang karena beberapa faktor, seperti terpantaunya faktor umur yang cukup jauh. Selanjutnya, kinerja karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dinilai sudah baik. Namun kurangnya komunikasi yang terjalin antar karyawan dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan hasil kerja karyawan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Saran: untuk mengatasi permasalahan mengenai mengemukakan pendapat atau inisiatif apabila ada permasalahan dalam perusahaan, bahwa saran atau kritik dari karyawan harus didengarkan dan dihargai, bahkan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lebih meningkatkan komunikasi antar karyawan agar terjalinnya komunikasi secara terbuka antar karyawan dan berpengaruh baik terhadap kinerja karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berikut adalah foto saya dengan
pembimbing lapangan. Berikut saya lampirkan dokumentasi pelaksanaan kerja praktek. Sekian presentasi laporan kerja praktik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.